Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang, selamat bertemu kembali di hari Minggu yang pertama, di mana setiap hari Minggu yang pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus dan kita mau bersama-sama merayakan hari kesengsaraan Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu, mari kita mau datang pada Tuhan dengan membawa hati, pikiran, menyatakan tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan, di mana kita mau mengingat kesengsaraan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu yang telah memberikan semua hidupnya untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita layak hidup di hadapannya. Oleh sebab itu, mari kita mau berdoa untuk pembelajaran firman Tuhan pada minggu yang pertama ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh datang kepadamu semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu bagi kami, di mana kami boleh datang kepadamu pada pagi hari ini, untuk kami boleh bersama-sama merayakan, untuk kami boleh bersama-sama memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib bagi kami Tuhan. Minggu ini merupakan minggu pertama di mana kami mau belajar firman Tuhan, dan juga kami mau merayakan hari kesengsaraan Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, menebus segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami di hadapan-Mu untuk kami boleh menjadi ahli warisnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami telinga seorang murid untuk kami boleh mendengar, merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu, dan bahkan kami boleh menjadi firman yang hidup dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi ahli waris untuk melanjutkan pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman-Nya Tuhan, kami mau mendengarkannya dan kami mau melakukannya dalam hidup kami, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari saya ajak kita masuk di dalam satu firman Tuhan di dalam Filipi, ya. Di dalam Filipi 3 ayat 10 mengatakan demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Filipi 3 ayat 10 mengatakan demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita boleh mengenal siapa sesungguhnya Tuhan Allah kita yang sudah mau berkorban bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Siapa sesungguhnya Tuhan Allah kita? Siapa sesungguhnya Yesus Kristus yang telah mati 2000 tahun yang lalu dengan menebus segala dosa dan kesalahan kita, sehingga melayakkan kita boleh ada di hadapannya. Sesungguhnya Tuhan Yesus, ya, bisa aja Dia tidak terima cawan karya keselamatan itu untuk menebus segala dosa kesalahan kita. Dan oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah menebus kita. Firman Tuhan katakan
bukan dengan emas dan perak, melainkan dengan darahnya yang mahal. Dan firman Tuhan juga katakan bahwa dia sekarang sudah menjadi satu imam besar, agung, yang telah melintasi semua langit, yang telah merasakan apa yang kita rasakan. Ya, dia telah menjadi manusia 100% dengan lahir di dunia ini, merasakan apa yang manusia rasakan. Dan dia sudah berulang-ulang kali mengatakan bahwa ada perintahan, ada penderitaan, ada penganiayaan, ada kesengsaraan yang harus dia alami. Dan dia sering berapa kali dia katakan bahwa dia akan disiksa, dia akan mengalami penderitaan, dan dia akan mati, tapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ada banyak penderitaan yang harus dia alami untuk melakukan karya keselamatan bagi umat manusia, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu kita patut bersyukur dan kita patut bangga punya Allah seperti Dia. Firman Tuhan Filipi ayat 3 ayat 10 katakan kita perlu mengenal siapa sesungguhnya Tuhan Allah kita, yang sudah membayar semuanya dengan mati di atas kayu salib, bahkan menjadi imam besar agung untuk merasakan apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita punya Allah yang dapat merasakan apa yang anak-anaknya rasakan. Dia bisa merasakan apa yang menjadi kesengsaraan kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Oleh sebab itu sampai saat ini dia tetap berdoa dan dia tetap menjadi imam besar dalam kehidupan kita orang percaya. Oleh sebab itu kita bersyukur pada waktu Tuhan Yesus disalib. Di dalam Lukas, saya bacakan di dalam Lukas, ya, pada waktu Yesus mau menyerahkan nyawanya, waktu dia disalib dan dia menyerahkan nyawanya, di dalam Lukas 23 ayat 44 mengatakan demikian, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 siang, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabit bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Aba, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan itu melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan pada waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, bait Allah itu terbelah menjadi dua. Apa sih artinya? Kenapa bait suci Allah itu terbelah menjadi dua? Itu berbicara bahwa kita tidak membutuhkan perantara, kita tidak membutuhkan orang untuk menyampaikan keluh kesah kepada Allah Bapa kita. Dan Tuhan telah memberikan satu akses langsung kepada Allah Bapa kita. Oleh sebab itu pada waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, dan tabir bait suci itu terbelah menjadi dua. Dan oleh sebab itu kita bersyukur dan kita bangga. Setiap pergumulan, setiap doa kita boleh langsung akses kepada Allah Bapa kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang hidup sampai saat ini. Sampai saat ini Dia tetap ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dia tetap menjadi pembela dalam setiap kehidupan kita. Dia tetap menjadi imam besar, agung di tengah-tengah kehidupan kita. Yang tahu, yang merasakan, yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ya, Dia ada di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Kita mau bangga punya Tuhan Allah kita yang sudah menjadi Allah yang hidup dalam hidup kita. Oleh sebab itu, dan kita tetap bangga punya Allah seperti Dia. Tuhan Yesus yang baik, yang selalu ada dalam kehidupan kita, yang selalu menjadi pembela dalam hidup kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, di mana hari ini, minggu pertama ini, boleh kita bersama-sama merayakannya. Dan kita boleh bersama-sama memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus,
dengan mati di atas kayu salib bagi kita, menebus segala dosa kesalahan kita dengan memberikan hidupnya segalanya bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita akan masuk pada perjamuan kudus. Kita mau naikkan satu pujian bagi Tuhan Allah kita, bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Mari saudaraku, sebelum kita masuk pada perjamuan kudus, mungkin ada di antara kita yang sepanjang minggu ini yang sudah melakukan apa yang tidak berkenan. Mari kita minta pengampunan daripada Tuhan. Tuhan, ampuni kami segala dosa kesalahan kami yang kami perbuat, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebelum kami masuk pada perjamuan kudus kami, yaitu masuk dalam persekutuan dengan roti dan anggur, di mana roti melambangkan tubuhmu dan anggur melambangkan darahmu. Dan kami percaya pada waktu kami menikmati, memakan roti dan minum anggur ini, kami disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang timpang berjalan, yang buta melihat, dan yang mati akan dibangkitkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, dan sangat baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Mari kita akan terima roti perjamuan. Angkatlah roti di tangan kananmu. Demikian firman Tuhan, apa yang telah kuteruskan kepadamu, yaitu waktu malam Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, tubuh yang telah dihancurkan bagi kamu. Oleh sebab itu, pada waktu engkau makan roti ini, engkau memperingati hari kematianku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Setelah dia makan, dan Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini melambangkan darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi kamu. Oleh sebab itu, pada waktu engkau minum anggur ini, engkau memperingati hari kematianku.
Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau mau mati di atas kayu salib bagi kami, menebus segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Penuhi kami dengan roh-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan tanda heran dan mujizat-Mu, dengan kasih karunia-Mu Tuhan, agar kami boleh semakin naik, tidak semakin turun. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dan saya ajak saudaraku, di minggu yang pertama kita boleh menikmati perjamuan kudus bersama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat, Tuhan memberkati kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati. Udah.